Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, saya ingin menyampaikan langkah-langkah untuk dapat mencapai husnul khotimah. Kemarin kita sudah menyampaikan langkah pertama. Pada hari ini saya akan menyampaikan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mencapai husnul khotimah adalah bekerja dengan tekun. Bekerja yang saya maksudkan dalam uraian ini adalah bekerja untuk kehidupan dunia demi mencapai kebahagiaan di dunia. Orang yang bekerja dengan tekun pasti disertai kerajinan, ketulusan, dan kesabaran. Dia harus merencanakan sesuai dengan yang ingin dicapainya. Merencanakan sesuatu yang ingin dicapainya. Lalu melakukan rencana itu dengan baik. Sehingga apa yang telah ditargetkannya bisa dicapai. Seseorang yang bekerja dengan tekun akan dapat menggapai hasil yang maksimal. Bekerja harus dilakukan dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Pada saat bekerja untuk urusan dunia, jangan lupakan urusan akhirat. Hal ini antara lain diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat 77. Apa kata Allah? Saya bacakan terjemahannya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu atau dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Para pendengar, keseimbangan dalam berusaha untuk dunia dan akhirat ditegaskan di dalam perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 10. Apabila telah selesai ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat itu dapat kita simpulkan bahwa ketika kita beramal di dunia ini, beramallah untuk dunia demi mencapai kebahagiaan duniamu. Beramal pula lah untuk akhirat demi mencapai kebahagiaan akhiratmu. Jangan meninggalkan salah satunya. Jangan pernah membiarkan salah satunya. Kedua-duanya harus jalan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Langkah yang ketiga adalah beribadah dengan khusyuk. Yang saya maksud dengan ibadah di sini adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini dilakukan untuk mempersiapkan bekal yang akan dibawa ke alam akhirat, sebab manusia akan kembali kepada Allah hanya dengan membawa hasil dari amalnya itu. Sebenarnya hakikat ibadah itu mencakup 3 hal pokok berikut. Yang pertama, beriman dengan akidah yang benar, berislam dengan beribadah yang benar, berihsan adalah berakhlak dengan cara yang benar. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, ada banyak ayat yang memerintahkan untuk beribadah. Di antaranya adalah ayat di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 21, yang memerintahkan semua manusia untuk beribadah. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, di dalam hadis juga terdapat banyak perintah untuk beribadah kepada Allah. Di antara hadis di antaranya adalah hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah memegang badanku lalu berkata, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan hiduplah di dunia ini bagaikan engkau seorang asing atau seorang perantau." Hadis riwayat Ahmad. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah. Abu Umamah berkata, "Aku berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillah dan memuji kebesaran Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah bahwa barangkali kalian tidak akan melihat lagi aku sesudah tahun ini. Ketahuilah bahwa barangkali kalian tidak akan melihat lagi aku sesudah tahun ini. Ketahuilah bahwa barangkali kalian tidak akan melihat lagi aku sesudah tahun ini." Lalu tiba-tiba seorang berbadan tinggi berdiri, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sembahlah Tuhanmu, lakukanlah sholat 5 waktumu, puasalah pada bulan Ramadanmu, berhajilah ke Baitullahmu, tunaikanlah zakatmu dengan baik untuk membersihkan dirimu agar kamu masuki sorga Tuhanmu." Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah adalah mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Beribadah artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah terakhir tadi mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.